Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Delia Putri dari kelas C4 Manajemen NPM 101200087. Saya akan menjelaskan sedikit tentang Ma'rifatul Insan atau pengenalan manusia. Ma'rifatul Insan terdiri dari dua kata, yaitu ma'rifat yang artinya mengenal dan insan yang artinya manusia atau diri sendiri. Jadi, ma'rifatul insan bisa diartikan sebagai mengenal diri sendiri. Manusia terdiri dari dua unsur, yaitu unsur langit dan unsur bumi. Unsur langit yaitu ruh dan unsur bumi adalah tanah. Manusia juga diberi beberapa potensi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama yaitu hati, yang diharapkan manusia dapat mempunyai tekad dan rencana yang diyakini dalam hati. Yang kedua akal, untuk menuntut atau mencari ilmu agar hidup di muka bumi. Yang ketiga jasad untuk merealisasikan dari dua potensi yang tadi. Ketika hatinya sudah mentekadkan dengan ilmu, maka jasadlah yang merealisasikannya. Manusia juga di muka bumi ini diberi amanah. Yang pertama adalah ibadah kepada Allah dan menjadi pemimpin di muka bumi ini, yang tentunya akan mendapatkan balasan. Jika menjalankan amanah dengan baik, maka balasannya adalah surga dengan ridho Allah. Sebaliknya, jika kita tidak menjalankan amanah dengan baik, maka kita akan mendapatkan balasan, yaitu siksa neraka. Manusia juga harus bisa memahami hakikat dari diri dan kehidupannya sebagai manusia. Hal ini penting agar manusia itu dapat bertindak adil terhadap diri maupun orang lain, dan juga makhluk-makhluk lainnya. Manusia diciptakan oleh Allah dengan bentuk yang sangat sempurna, yaitu dengan diberikan beberapa anugerah. Kesatu pendengaran, yaitu untuk mendengarkan ajaran-ajaran agama Allah yang disampaikan oleh Rasul-Rasul Allah. Yang kedua penglihatan, Allah memberikan penglihatan sebagai anugerah agar manusia dapat melihat, memandang, dan memperhatikan kejadian alam semesta ini. Dan yang ketiga adalah hati. Hati adalah raja yang mengawal semua kegiatan yang berlaku pada ruh, nafsu, dan akal. Hati juga yang mengarahkan kelima panca indera manusia untuk melakukan kebaikan atau keburukan. Jiwa manusia merupakan pangkal kendali baik buruknya manusia secara keseluruhan. Allah memberikan kebebasan kepada manusia untuk memilih jalan takwa atau jalan fujur. Di dalam diri manusia terdapat nafsu yang digolongkan ke dalam tiga nafsu. Yang pertama nafsu mutmainnah, jiwa yang telah mendapat ketenangan, telah sanggup untuk menerima cahaya kebenaran Sang Ilahi, juga jiwa yang telah mampu menolak menikmati kemewahan dunia dan tidak bisa dipengaruhi oleh hal tersebut. Yang kedua, nafsu lawamah. Jiwa ini suka menyesali dirinya karena sikap dan tingkah laku pada masa lalu. Jiwa ini sebenarnya tidak senang memperturutkan perbuatan mendurhakai Allah, akan tetapi kadangkala ia terkalahkan oleh rasio dan syahwatnya. Dan yang ketiga, nafsul amaratu bisu, merupakan nafsu yang sangat berbahaya apabila melekat pada diri seorang manusia, sebab ia suka mengarahkan manusia kepada perbuatan dan perilaku yang dilarang agama. Manusia adalah makhluk hidup yang terbentuk dari banyak sifat yang membentuknya. Secara umum, sifat manusia terbagi dalam dua kelompok besar, yaitu sifat kebaikan dan sifat keburukan. Kedua sifat ini selalu menyertai manusia dalam kehidupan manusia, yang akan membawa manusia ke dalam kebenaran ataupun kesesatan, kebahagiaan ataupun kesedihan. Yang terakhir, hakikat ibadah adalah melaksanakan apa yang Allah cintai dan ridhoi dengan penuh ketundukan dan perendahan diri kepada Allah. Perasaan atau sumber pelaksanaan ibadah yaitu satu, merasakan banyaknya nikmat Allah, dan yang kedua, merasakan keagungan Allah. Ibadah yang dilakukan merupakan tujuan menghinakan diri, tujuan kecintaan kepada Allah, dan tujuan ketundukan, dan dilakukan dengan penuh takut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
Berdoalah kepada Tuhan kalian dengan merendah diri dan dengan suara yang lemah lembut. Sekian penjelasan tentang Ma'rifatul Insan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.